Hai, selamat datang di YouTube aku. Terima kasih kalian udah klik video ini. Dan di video kali ini aku akan membahas mengenai seminar nasional. Jadi, kenapa aku membahas seminar nasional? Karena aku waktu ujian skripsi, aku nggak ikut ujian skripsi ya. Jadi aku ikutnya adalah seminar nasional. Jadi banyak cara untuk supaya kita lulus tanpa ujian skripsi. Nah, salah satunya yaitu seminar nasional. Atau kalian juga mau tingkat internasional gitu ya, bisa juga. Tergantung kemampuan kita masing-masing gitu ya, Kang. Seminar nasional biasanya diadakan oleh beberapa kampus gitu. Jadi nggak semua kampus mengadakan seminar nasional gitu kan. Jadi conference atau seminar nasional atau mungkin seminar internasional biasanya ada informasinya di Instagram. Yang pertama kita akan membahas mengenai apa sih seminar nasional. Seminar nasional merupakan pertemuan ilmiah yang berskala nasional. Pertemuan ini menghadirkan para peneliti, terus ada para ahli, akademisi, dan praktisi untuk membahas mengenai isu-isu terkini yang sedang terjadi. Nah, hasil penelitiannya ini nantinya akan bisa dijadikan sebagai prosedur atau mungkin bahkan jurnal. Yang kedua, aku mau membahas mengenai tahapan gimana sih seminar nasional bisa menggantikan ujian skripsi gitu ya. Nah, untuk di kampusku sendiri, jadi kayak kita mencari informasi nih, entah nanti kita bisa berkunjung di Instagram gitu ya, cari-cari di Instagram, dan kita laporan ke prodi. Atau mungkin kita bisa langsung ke prodi, kita tanya apakah ada seminar nasional yang akan segera diselenggarakan gitu kan. Nah, nanti kita bisa mendaftarnya secara pribadi. Jadi kayak misalkan ada pamfletnya gitu kan, terus ada biasanya kan ada link pendaftaran sebagainya gitulah ya. Nah, kalian bisa mengikuti itu, diikutin sampai pendaftaran selesai hingga pembayaran. Nah, pembayaran itu nanti tergantung, harganya juga tergantung dari pihak penyelenggaranya. Nah, setelah kalian melakukan pendaftaran, nanti kalian bisa cek email secara berkala, karena nanti dari pihak penyelenggara akan mengirimkan LOA. Nah, terus setelah itu kita baru melakukan seminar nasionalnya. Jadi nanti kita dimasukkan grup. Nah, nanti di grup itulah akan dikirimkan link, terus kayak misalkan persyaratan-persyaratan apa aja. Nah, selanjutnya yang aku akan bahas adalah pada saat seminar nasionalnya. Jadi seminar nasional itu pertama-tama kita mengikuti seminar yang secara keseluruhan gitu loh, secara bareng-bareng, yang dimana itu ada narasumber, terus ada pembicara narasumber gitu ya, terus ada moderator, terus ada MC dan segala macamnya itu lah ya guys. Nah, itu biasanya 2 jam, sekitaran 2 jam bahkan 3 jam gitu kan, tergantung dari pihak penyelenggaranya. Nah, setelah itu karena aku mengikutinya secara online, jadi akan dibagi menjadi beberapa room gitu. Mungkinnya offline juga akan dibagi menjadi beberapa kelas. Nah, satu kelas mungkin isinya 5 atau 10. Kalau aku online itu satu room itu isinya 5 orang atau bahkan ada yang 7 orang gitu. Peserta yang mengikuti seminar nasional. Nah, nanti ada 1 orang sebagai moderator dan timekeeper. Nah, nanti diurut secara urutan gitu, kita presentasi. Nah, setelah kita presentasi, moderator akan mempersilahkan peserta yang lain untuk menanggapi atau bertanya. Nah, jika tidak ada yang bertanya, moderatorlah yang akan bertanya gitu. Dan mungkin jika sudah dijawab pertanyaan, selesai, habis itu gantian dengan peserta yang lain. Nah, setelah itu, setelah semuanya sudah selesai presentasi, ya udah selesai guys, udah cuma kayak gitu aja. Nah, nanti kita akan mendapatkan sertifikat, tapi sertifikatnya mungkin bisa 1 mingguan. Nanti sertifikatnya akan dikirimkan melalui grup itu, jadi nanti kalian bisa cari sertifikat kalian sendiri-sendiri, kayaknya dalam bentuk Google Drive ya kalau nggak salah. Nah, pada saat pendaftaran kalian kan nanti disuruh ngisi data-data, bahkan kayak materi PPT, terus juga nanti kalian mendapatkan template, di mana template itu tuh kalian bikin artikel gitu, artikel kalian yang skripsi kalian itu yang beratus-ratus halaman mungkin ya, itu akan dibuat artikel kayaknya sekitar 12 halaman maksimal. Nah, nanti itu
kalian akan dikirimin Google Form, dikasih pertanyaan apakah artikel kalian ini akan berbentuk proceeding atau jurnal. Nah, sekarang aku akan membahas mengenai proceeding. Apa sih itu proceeding? Proceeding yaitu makalah atau karya ilmiah yang disajikan dalam bentuk konferensi, seminar, atau lokakarya. Makalah-makalah tersebut atau karya ilmiah tersebut biasanya relevan dengan topik yang sedang dibahas pada seminar tersebut dan merupakan topik-topik terbaru atau terkini yang sedang ramai dibahas di dunia ini gitu ya kan. Proceeding seringkali diterbitkan dalam bentuk buku atau dokumen digital dan bisa menjadi referensi untuk penulis, untuk peneliti, akademisi di bidang tersebut. Selanjutnya aku akan membahas mengenai jurnal. Kalian sering dengarkan jurnal? Jurnal merupakan publikasi ilmiah yang terdiri dari kumpulan-kumpulan artikel yang ditulis oleh para peneliti terkait bidang tertentu. Biasanya jurnal diterbitkan dalam kurun waktu tertentu, kayak misalkan triwulan atau mungkin sebulan sekali gitu ya, atau mungkin 1 tahun sekali gitu. Jadi tergantung dari pihak penerbitnya. Nah, biasanya jurnal-jurnal yang digunakan dalam membuat skripsi itu adalah jurnal-jurnal yang terindeks secara Sinta gitu ya kan. Bahkan bisa Sinta 1 gitu ya kalau nemu, atau Sinta 2, Sinta 3, 4, atau bahkan Sinta 5 gitu. Mengenai jurnal-jurnal Sinta ini gitu ya, Sinta 1, 2, 3, 4, 5, kita sebagai peneliti, sebagai pembuat artikel gitu ya, buat kalian yang mungkin ada di seminar nasional dan ingin diterbitkan menjadi jurnal, itu biasanya ada tambahan biaya tergantung dari kelasnya gitu ya. Misalnya saya mau Sinta 1 biasanya itu paling mahal ya, terus Sinta 2, Sinta 3 yang mungkin kayaknya paling murah ya Sinta 5 itu gitu ya. Dan mungkin secara internasional gitu ya, Scopus gitu kan, dan itu biayanya lebih mahal lagi, tergantung kemampuan kita sih. Nah, kemarin karena aku tidak mau mengeluarkan biaya lagi, jadi aku artikel-artikelnya dibuat proceeding aja. Nah, perbedaan antara jurnal dan proceeding sekarang kita bahas. Yang pertama dari segi proses review dulu. Proses review proceeding lebih singkat daripada proses review jurnal. Nah, karena biasanya kalau proceeding itu dokumentasi untuk pihak internal aja guys. Jadi tidak di-upload secara nasional atau secara publik gitu ya. Kalau jurnal itu kan publikasinya secara publik ya, jadi semua itu bisa mengakses. Terus dari segi frekuensi penerbitan, nah kalau proceeding biasanya diterbitkan setelah seminar nasional itu berlangsung. Jadi kayak misalkan tapi biasanya sih nggak langsung diterbitkan ya guys. Kalau kemarin aku kayaknya seminggu atau 2 minggu setelah seminar nasional berlangsung gitu, jadi proceeding baru diterbitkan. Nah, kalau jurnal biasanya diterbitkan secara berkala gitu, jadi tergantung dari si penerbitnya. Nah, jadi gitu ya guys ya. Jadi kalau misalkan kalian nggak mau kena mental gitu ya karena ujian skripsi, karena kan biasanya yang ditakutkan adalah ujian skripsi yang ditanyakan macam-macam, bahkan kayak di luar apa yang kita pelajarin. Biar tidak ditanyakan macam-macam dan biar mental tetap aman, aku saranin sih kalau misalnya kalian bisa ikutan seminar nasional, kalian ikutan seminar nasional ya. Jadi menurut aku tuh lebih mudah, lebih gampang, lebih simple, dan mental pun tetap aman karena seminar nasional kita ikut seminar, mendengarkan dari narasumber selama 2 jam, sekitar 2 jam. Nah, setelah itu kita presentasi, dan presentasinya pun itu dibagi per room gitu ya, per ruangan. Nah, setiap ruangan pun itu 5 orang atau 7 orang gitu kan, tergantung jumlah pesertanya berapa. Tidak diberikan pertanyaan sesusah dan sebanyak pada saat ujian skripsi, bahkan tidak ditanyakan apapun gitu. Selesai, udah lulus, kita dinyatakan lulus. Dalam mengikuti seminar nasional juga tergantung dari masing-masing fakultas. Jadi itu ya pengalaman aku saat mengerjakan skripsi, agar mental tetap aman sampai ujian skripsi gitu. Jadi nggak ikut ujian skripsi, ikutnya adalah seminar nasional gitu, supaya mental tetap aman sampai wisuda pun mental tetap aman guys ya. Jadi itu aja guys dari aku. Kalau misalkan kurang jelas atau mungkin videonya nggak ngerti, nggak paham gitu ya, mohon maaf lahir batin, karena ya begitulah ya guys ya. Kalau misalkan ada kritikan, saran,
harus bikin video apa lagi nih gitu kan. Kalian bisa tulis di kolom komentar. Mohon maaf ketidakjelasan ini. Terima kasih, bye.